menerima Yesus dengan mengakui Dia, setelah kita percaya dalam hati, kita mengakui Dia adalah Tuhan, itu semata-mata karena Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam kita. Amin. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, kalau Roh Kudus tidak menggerakkan dia. Ini yang harus kita ketahui, saudara. Jadi hari berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudaraku, rekan-rekanku di sini, yang sudah pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai hari tetap mengakui Dia, karena Roh Kuduslah yang bekerja dalam saudara, dan saudara sudah diselamatkan. Proses Injil itu sederhana seperti itu. Allah mengutus seseorang untuk memberitakan Injil, ada yang mendengarkan, orang yang mendengar ini percaya dalam hatinya, lalu berseru mengaku dengan mulutnya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu prosesnya, sederhana sekali sebetulnya Injil itu. Ya. Tapi itulah yang menyelamatkan kita. Jadi di sini tadi, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lalu ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10, sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Harus sampai pada mengaku. Oke? Saya telah menjelaskan bahwa Injil Yesus Kristus itu adalah Injil keselamatan. Jadi ketika saya bicara tentang Injil keselamatan, sama dengan Injil Yesus Kristus. Injil yang mana? Yang saya bicarakan tadi. Kebenaran historis dan teologis tentang Yesus Kristus dari kelahirannya sampai kebangkitannya. Itu Injil. Itu yang kuberitakan kata Rasul Paulus. Itu yang kusampaikan kata Rasul Paulus. Ya. Nah, pemakaian Kristen untuk kata keselamatan juga penting. Injil keselamatan. Keselamatan apa? Tindakan alam Kristus yang membebaskan manusia dari kematian kekal dengan memberikan. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, jika seseorang tidak mendapatkan hidup yang kekal di dalam dirinya, dia tidak bisa masuk surga. Sederhana sekali. Yesus dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, mengatakan, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Betul. Yohanes pasal 3 ayat 3, betul ya? Jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat saja tidak bisa. Maka yang dimaksud dan keselamatan adalah penanaman hidup baru, penanaman hidup kekal di dalam kita. Sebab hidup kekal ini bertentangan dengan kematian kekal. Kita di dalam Efesus pasal 2 ayat yang kedua, mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Maka keselamatan itu terjadi ketika kita yang mati diberikan kehidupan yang kekal di dalam kita. Itu keselamatan. Definisi keselamatan itu sederhana saja, saudara. Jangan dibuat ribet. Menurut Alkitab, yang dimaksud dengan diselamatkan adalah ketika saya dan saudara menerima hidup yang kekal. Pertanyaannya, kapan kita menerima hidup yang kekal? Pada saat kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, kita diselamatkan. Sama artinya dengan menerima hidup yang kekal. Dan begitu kita mengaku dengan mulut kita karena percaya dalam hati, kita diselamatkan menerima hidup yang kekal. Jaminannya itu kekal. Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai ayat 30 memberitahukan kepada kita bahwa setiap domba semua yang diberikan kepadaku oleh Bapa tidak akan binasa, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan, merebut mereka dari tanganku. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa, kata Yesus. Jaminan kita yang percaya kepada Yesus selamat, itu artinya tidak bisa hilang. Karena yang menjaminnya adalah Yesus. Kalau saya memegang Yesus, saya bisa melepaskan tangan saya. Tapi Yesus katakan di Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya dari tanganku. Lalu dikatakan lagi, tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya dari tangan Bapa. Pegangan rangkap dua memberikan jaminan bahwa begitu kita percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu mengaku dengan mulut kita, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita seketika diselamatkan. Kita seketika mendapatkan hidup kekal. Kita seketika lahir baru. Karena lahir baru itu tidak dapat dilihat, tapi dapat diidentifikasi. Bagaimana caranya? Salah satu identifikasinya adalah ketika kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut kita, Yesus adalah Tuhanku, Yesus adalah Juru Selamatku. Sebab tidak ada orang yang dapat mengaku jika Roh Kudus tidak menggerakkan dia, kata Alkitab tadi. Maka saat itu kita sudah lahir baru. Dan jaminannya pasti. Sudah lahir baru dan jaminannya pasti. Jangan mau digoyahkan dengan keraguan-keraguan. Kalau engkau sudah mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Mengaku Yesus Tuhanmu, Juru Selamatmu. Engkau sudah diselamatkan dan mendapat hidup kekal. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamatnya.
Kalau Roh Kudus tidak menggerakkan dia, tidak bisa. Berarti Roh Kudus yang menggerakkanmu dan engkau sudah diselamatkan. Itu saudara, sederhana sekali. Itu dimaksud dengan keselamatan. Dan itu harus lahir dari atas. Kata lahir baru di sana. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, genete anoten, dilahirkan kembali. Kata Yunaninya, genete anoten. Genete itu artinya dilahirkan. Anoten itu berarti dari atas. Tapi dalam teks bahasa Indonesia, lahir kembali. Padahal sebenarnya bisa juga diterjemahkan, jika seseorang tidak dilahirkan dari atas. Genete anoten. Jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, berarti pekerjaan Allah. Dia tidak dapat melihat, apalagi masuk, melihat pun tidak dapat. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kita sudah lahir kembali? Sederhana saja, sederhana sekali. Hanya dengan percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Sebab hanya orang yang digerakkan oleh Roh Kudus yang bisa mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. And I cry holy, holy, holy is the Lord, and I exalt you, glory, glory to the Lord, glory to, and I cry holy. Sama-sama dengan saya katakan, aku percaya Yesus adalah Juru Selamat dan Yesus adalah Tuhan. Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Dia. And I cry holy, and I cry holy.